Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kembali kita pada hari ini boleh datang di penghujung tahun ini untuk bersama-sama beribadah di dalam ibadah tutup tahun ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya persilakan untuk Bapak Ibu mengambil saat teduh terlebih dahulu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian Jadikan Aku Indah. Kita mau datang ke dalam Tuhan, rasa kerinduan kita. Biar kita memandang keindahannya sepanjang tahun yang telah kita lalui. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu di tahun ini. Kalau di tahun ini, di penghujung tahun ini, kami masih boleh bertahan di tengah pandemi yang kami hadapi. Biarlah pada malam hari ini, kami boleh datang dengan segala kerinduan kami untuk memuji Engkau. Kami boleh mengakhiri tahun ini di dalam Engkau ya Bapa. Pimpin dan sertai ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Mazmur 34 ayat 2-6 berkata, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jemaat silakan duduk. Kita akan meresponi Mazmur kita pada malam hari ini dengan menyanyikan pujian Kau yang terindah.
Mari jemaat sekalian kita tundukkan kepala. Biarlah di akhir tahun ini kita mau mengakui segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, yang mungkin kita sadari bahwa itu adalah sebuah dosa, namun kembali kita mengulanginya dan mengulanginya lagi. Untuk itu, saya beri waktu kita untuk berdoa secara khusus bagi masing-masing pribadi untuk mengakui dosa kita. Mari kita katakan sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa-dosa kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami ya Tuhan. Dan bawalah kami berjalan dalam terang kebenaran, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kembali kita akan mengangkat sebuah pujian untuk kita mempersiapkan diri masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, bimbinglah daku ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan telah menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan, di penghujung tahun ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kembali disapa, diberkati oleh firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Mazmur nomor 90, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian.
Di sini LAI memberi judul Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah akhir tahun saat ini kita melakukannya secara online karena situasi pandemik yang belum memungkinkan kita. Tetapi kita percaya bahwa Roh-Nya yang kudus mempersatukan kita dimanapun kita berada, yang ambil bagian di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Tema kita sebagaimana diatur oleh Sinode Allah yang kekal melindungi manusia yang fana. Pembacaan tadi terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-90. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di dalam momen tutup tahun, biasanya orang merenungkan apa yang telah terjadi, apa yang telah ia lewati di dalam kehidupannya. Misalnya, kita bisa merenung mengenai perjalanan kehidupan rumah tangga kita atau keluarga kita yang telah kita lewati dengan berbagai dinamika dan pergumulan. Atau juga kita bisa melihat ke belakang mengenai perjalanan usaha kita, karir kita, pekerjaan kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Atau juga perjalanan pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam momen ini orang juga memikirkan apa yang kira-kira akan terjadi di depan, di masa depan, memasuki tahun yang baru itu. Salah satu faktor Bapak Ibu, orang bisa menjadi bimbang, dia bisa menjadi cemas, menjadi takut, menjadi khawatir akan apa yang ada di depan ketika ia mau memasuki tahun yang baru, adalah keterbatasan kita. Ya, misalnya kita terbatas untuk mengetahui apa? Misalnya mengetahui hari esok. Apa ya yang akan terjadi di hari esok, di tahun yang baru itu? Apakah saya dan Bapak Ibu tetap diberi kepercayaan oleh Tuhan menjalani kehidupan ini? Atau misalnya nanti malam kita bisa dipanggil Tuhan. Ya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Atau bahkan
di dalam menit berikutnya, 1 jam ke depan. Kita terbatas untuk mengetahui. Bahkan kita juga terbatas di dalam usia kita. Semakin tahun berganti, usia kita semakin bertambah, tubuh kita semakin lemah. Kita mungkin semakin bergantung dengan orang lain. Ketika kita memasuki usia lanjut, kita semakin bergantung kepada anak-anak kita, kepada cucu kita karena kondisi tubuh yang lemah. Ini adalah salah satu keterbatasan kita yang tidak bisa kita hindari. Dan ada banyak keterbatasan-keterbatasan lain. Misalnya kita lemah di dalam kedagingan, kita jatuh bangun di dalam dosa. Kita tidak bisa setia kepada Tuhan, kepada pasangan, dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyadari sebagai manusia yang fana kita membutuhkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Nah, di dalam pembacaan sore hari ini merupakan doa Musa kepada Allah yang kekal, Allah yang ia percaya. Di penghujung usianya yang sudah lanjut ini, Musa menyadari akan segala keterbatasannya, akan segala kelemahannya. Dan ia memanjatkan doa iman kepada Tuhan. Ada 2 hal yang Musa doakan di dalam bagian yang tadi sudah saya bacakan untuk kita. Yang pertama, Musa berdoa supaya Allah menjadi tempat perteduhan baginya turun-temurun. Ya, dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Bapak Ibu, tempat perteduhan dalam arti harfiah ya, ini dapat berarti sebagai tempat tinggal atau rumah. Ya, tentu dalam kehidupan ini kita membutuhkan rumah untuk kita berlindung dari panas terik, dari hujan. Lalu rumah itu juga kita butuhkan untuk berbagi dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan keluarga, berbagi kehangatan, sukacita, persekutuan. Dan tentu Bapak Ibu, doa Musa ya supaya Tuhan menjadi tempat perteduhan itu bukan hanya sekedar untuk kehidupan di dunia ini yang ia jalani. Tetapi tempat perteduhan itu juga untuk kehidupan kekal setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Karena Musa menyadari bahwa ia menyembah Allah yang kekal. Ya, yang ia gambarkan Allah yang kekal itu adalah Allah yang ada sebelum dunia diciptakan. Allah yang mengatasi waktu. Katakan 1000 tahun di matamu seperti hari kemarin atau seperti giliran jaga di 1 malam. Lalu Allah yang kekal itu juga adalah Allah yang berkuasa atas hidup manusia. Dan di dalam doa dan pergumulannya Musa menyadari akan kefanaan manusia, keterbatasan manusia yang itu juga dialami oleh Musa. Dia gambarkan manusia itu seperti debu. Dan Tuhan yang berkuasa itu mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Lalu kefanaan manusia itu juga digambarkan, dikatakan seperti mimpi. Kalau Bapak Ibu bermimpi ya suatu hal, misalnya kita mendapatkan satu harta benda atau rumah yang begitu mewah dengan usaha perjuangan kita, lalu ketika mimpi itu usai dan kita tiba-tiba bangun, maka lenyaplah semua itu. Harta, rumah yang kita impi-impikan itu ternyata sebagai sebuah mimpi begitu ya. Nah, begitulah digambarkan kehidupan kita. Lalu seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Lalu dikatakan masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat ya 80 tahun.
Itulah keterbatasan kita, kepanaan kita. Lalu hal kedua yang menjadi doa Musa kepada Tuhan adalah Musa meminta kebijaksanaan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan masih percayakan kepada dia selama di dunia ini. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sepanjang tahun 2020 yang Bapak Ibu, saudara-saudara telah lewati, nah Bapak Ibu lebih banyak mengalami sukanya atau dukanya? Bapak Ibu lebih banyak mengalami bahagianya atau susahnya? Ini mungkin menjadi pertanyaan reflektif buat kita ya, dalam perjalanan di tahun 2020. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang juga sering menggambarkan hidup itu dikatakan seperti roda yang berputar. Jadi kadang-kadang katanya kita berada di bawah, tapi kadang-kadang kita juga berada di atas, gitu ya. Dalam satu obrolan, saya dulu waktu kecil tuh sering nguping ya, kalau orang-orang tua tuh sering ngobrol bercakap-cakap tentang kehidupan. Saya dengar ada seorang tua dulu ya, katakan ya jalani aja hidup ini. Mungkin sekarang lu ada di bawah, tapi kan hidup ini seperti roda ya, nanti juga lu bisa ada di atas begitu ya. Jadi jangan putus asa, intinya lu harus terus berjuang menjalani kehidupan ini yang berputar terus-menerus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa artinya kita menjalani hari-hari dengan bijaksana? Seperti pemazmur ini. Ya artinya kita menjalani hari dengan bijaksana adalah kita memaknai suka dan duka sebagai sesuatu yang silih berganti ya, datang di dalam kehidupan kita, dan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Tentu setiap kita pernah mengalami masa krisis di dalam kehidupan ini. Musa membahasakannya, masa krisis itu dikatakan hari-hari di mana engkau menindas kami. Ya, atau dengan kata lain, di mana Tuhan mengizinkan kesusahan itu terjadi di dalam kehidupan umatnya, orang-orang percaya. Dan Musa juga menggambarkan tahun-tahun di mana kami mengalami celaka. Artinya Musa menyadari bahwa ada momen-momen di mana kita mengalami kesusahan, musibah, bencana, atau orang mengatakan hari sial. Tetapi semua itu tidak lepas dari izin Tuhan. Dan tentu Musa merefleksikan ini di dalam perjalanan dia, pergumulan dia yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, mengalami banyak pergumulan dan seterusnya. Tetapi jika kita lihat dari kacamata iman, suka duka yang diizinkan Tuhan, ujian itu, ada hal-hal baik yang Tuhan kerjakan. Misalnya kalau kita melihat nasihat dari Yakobus ya, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, atau lebih tepatnya kepada ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu yang diimani oleh Yakobus. Jadi dikatakan kalau kita mengalami berbagai pergumulan, kesulitan, ujian, anggaplah katanya itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena di balik semua itu ada karya Allah yang baik yang sedang dikerjakan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memaknai hari dengan bijaksana betapapun menyusahkannya hari itu bagi orang beriman,
Tuhan akan mampukan untuk tetap melihat perbuatan Allah dan kemurahannya di dalam hari-hari itu. Sebagaimana tokoh Yusuf yang kita mungkin sudah tahu ya alur ceritanya. Yusuf memaknai hari-harinya yang penuh kesusahan karena saudara-saudaranya yang jahat sama dia. Ya, dia dijual jadi budak di Mesir. Lalu dia sempat dipenjara. Dan ada begitu banyak hari-hari yang menyusahkan Yusuf di dalam pembentukan Tuhan bagi dirinya. Tetapi Yusuf dapat melihat perbuatan dan kemurahan Allah di dalam pengalaman-pengalaman pahit itu. Sehingga Yusuf dapat berkata, ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu Yusuf nyatakan kepada saudara-saudaranya ketika kesusahan, terjadi kelaparan dan dia datang ke Mesir. Dan Yusuf menyimpulkan di dalam perjalanan itu bahwa Allah, pekerjaan Allah di dalam sesuatu yang tidak menyenangkan itu, Tuhan sedang menyediakan kebaikan bagi Yusuf. Bapak Ibu, Musa juga menyadari hidup kita seringkali lebih banyak susahnya daripada senangnya. Dan itu dinyatakan oleh Musa, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaan dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa di dalam doanya memohon supaya dimampukan untuk tetap melihat perbuatan dan kemurahan Allah. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita kurang peka dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga yang ada seringkali kita menyalahkan, mengeluh, kurang bersyukur dan seterusnya. Tetapi ketika Bapak Ibu saya berusaha memiliki kepekaan untuk melihat pekerjaan perbuatan Tuhan di dalam pengalaman sekecil apapun yang Bapak Ibu lewati, maka kita dapat bersyukur kepada Dia. Hidup kita akan melimpah dengan syukur karena kita melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita untuk melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita. Selamat menyambut dan memasuki tahun yang baru. Kiranya Tuhan terus menyertai, menolong, dan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita mengambil sikap doa di hadapan Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, di rumah masing-masing. Boleh mengambil sikap doa, mungkin kita bisa berlutut di hadapan Tuhan di penghujung tahun ini, di dalam ibadah online kita. Saya mengajak untuk kita hening sejenak, melihat perjalanan hidup kita masing-masing, melihat bagaimana Tuhan memimpin, menyertai kehidupan kita, keluarga kita, pribadi kita, usaha pekerjaan kita, pelayanan kita. Mari kita mengambil sikap doa di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak.
Mari kita juga nyatakan doa kita, harapan kita di tahun yang akan kita masuki bersama. Apa yang menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan? Mari kita bawa di dalam doa. Tuhan, mampukan kita untuk menjadi anak-anak yang setia, pengikut yang setia, yang selalu mengandalkan Dia. Mari kita doakan. Mari kita juga membawa doa, beban, pergumulan kita, harapan kita untuk keluarga kita, kehidupan pribadi, kehidupan beriman kita. Kita doakan untuk pelayanan kita. Untuk orang-orang yang mungkin belum percaya, orang-orang yang kita kasihi, entah itu saudara, keluarga, sahabat. Mari kita doakan mereka. Kita boleh memenangkan mereka. Mari kita sama-sama bersyafaat. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami betapa terbatas dan panahnya kami. Kami membutuhkan Tuhan untuk memandu, untuk memimpin perjalanan hidup kami di tahun yang baru yang akan kami masuki bersama. Tolonglah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia, menjadi berkat pada orang-orang yang Tuhan tempatkan di tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga bersehati, kami datang kepadamu. Kami terus menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami di dalam situasi saat ini, bahkan di dalam memerangi pandemi corona. Tuhan kiranya tolong untuk vaksinasi yang sudah berjalan. Tuhan pakai ini untuk boleh menjadi sarana pemulihan bangsa kami, bahkan juga untuk keterpurukan ekonomi. Kami terus berdoa Tuhan kiranya bekerja melalui pemerintahan bangsa kami, bahkan juga untuk keamanan bangsa kami, situasi politik. Tuhan pakai aparat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memulihkan bangsa kami, dan bahkan juga keterlibatan kami di dalam terus mendoakan atau peran serta kami untuk disiplin memerangi pandemik ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan untuk gereja-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami, di mana kami melayani, di mana kami berjemaat, di mana kami bersekutu bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Kristus Jembatan Hitam, dan juga Bapos PI Cengklong, yang sudah Tuhan tolong di dalam perjalanan memasuki tahun yang ke-6. Dan pelayanan-pelayanan lainnya akan Tuhan percayakan lagi ke depan. Untuk kemajelisan, untuk BP, untuk regenerasi kepemimpinan rohaniwan. Tuhan tolong di tengah keterbatasan kami, bahkan keterbatasan orang-orang yang memiliki hati untuk mau melayani, terlibat di dalam pelayanan, menjadi aktivis, menjadi BP, menjadi penatua majelis. Tuhan tolong. Bahkan di tengah keterbatasan kami dalam hal dana untuk menopang pelayanan, kami juga menyerahkan Tuhan. Tuhan tolong di tahun yang baru, Kau memberikan juga semangat yang baru, sukacita, komitmen yang baru dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong juga jemaat-Mu untuk boleh terlibat di dalamnya.
Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan berbagai pergumulan gereja-Mu di tempat ini. Inilah Tuhan doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Kami mau menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah tutup tahun kita pada malam hari ini. Mari kita menyanyikan pujian Tuhan inilah hidupku. Biarlah pujian ini boleh menjadi sebuah komitmen bagi kita menghadapi tahun yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu, masukilah tahun yang baru dengan berpegang teguh kepada tangan Tuhan yang kuat, yang akan menopang, menolong, dan memelihara kehidupanmu. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Di dalam penyertaan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Bapa, terima kasih. Silakan bersaat teduh. Selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan memberkati.